Salah satu alasan gue pakai Fujifilm memang karena kualitas lensa yang memang gak ketara bagusnya. Tetapi memang untuk beberapa orang ketika investasi awal atau mereka mau beli lensa-lensa utama, mungkin harganya memang relatif mahal. Makanya hari ini gue mau kasih alternative options lensa third party yang gue rekomendasi untuk kalian. So let's break it down. Gue mau disclaimer dulu, memang mungkin beberapa alternatif yang gue rekomendasi memiliki harga yang relatif tinggi juga ataupun harganya bisa melebihi yang first party. Tapi di sini yang gue pertimbangin adalah value for money-nya. Jadi mungkin harganya lebih mahal tapi mungkin kualitasnya lebih bagus gitu. Begitu pula gue nggak mau rekomendasi lensa yang asal murah doang tapi kualitasnya tidak gue rekomendasi gitu ya. Oke, sekarang kita ke lensa pertama yaitu 1655 f2.8. Ada yang Mark 1 sama Mark 2. Yang Mark 1 itu kalau nggak salah harganya sekitar 16 juta dan yang Mark 2 itu sekitar 19 sampai 20 juta. Gue relatif nggak rekomen yang Mark 1 1655 untuk saat ini karena memang size-nya tuh terlalu gede. Kalau misalnya kalian fotografer studio mungkin 1655 Mark 1 cocok-cocok aja. Tapi dari pengalaman gue sebagai videographer memang kalau misalkan kita butuh yang ringkas, padat, compact, dan bagus, 1655 Mark 1 tuh kurang gue rekomen. Dan untuk alternatif pertama gue rekomen the Sigma Art 1740mm f1.8. Kenapa value-nya jauh lebih oke buat gue? Karena aperture-nya yang dari f2.8 jadi 1.8 dan pas gue pakai itu ternyata kualitas ketajamannya luar biasa dan beda sama Sigma yang contemporary lain, bokehnya tuh memang memiliki karakter yang lebih artistik gitu ya. Makanya namanya art gitu ya. Dan untuk harganya tuh sekitar 16-17 juta. Jadi kira-kira kalian save sekitar 2-3 juta kalau untuk yang Mark 2. Selanjutnya kita ada yang lebih kecil lagi yaitu Sigma Contemporary 1850mm f2.8. Di sini harganya kalian save jauh itu sekitar 7-9 juta. Cons-nya tuh dia nggak punya OIS yang kalau misalkan kalian pakai body Fujifilm yang IBIS no problem at all gitu ya buat gue. Tapi untuk kualitasnya gue bisa bilang lumayan nggak sebagus 1655 Fuji, tapi memang kalian dapat value for money dengan kualitas ketajaman Sigma yang gue bilang overall very sharp. Tapi kelemahannya memang kalau buat Sigma rata-rata tuh buat gue di contemporary-nya tuh adalah di manual focus ring-nya. Yang buat gue fokus throw-nya tuh terlalu jauh gitu. Jadi saran gue kalau memang kalian pakai Sigma yang contemporary pakai autofocus aja. Dan ini a great option dan gue pernah cobain, luar biasa hasilnya dan gue sangat rekomen. Selanjutnya kita ke brand lain dulu. Ini adalah Tamron 1770mm f2.8. Ini benefitnya kalian dapat OIS dan IBIS di pairing ya harusnya lebih stabil ya. Harganya itu di sekitar 10-11 juta. Di sini kalian memang harganya tidak sejauh itu dibanding si Sigma, tapi kalian dapat focal range yang jauh lagi yaitu sampai 70 mm. Memang kalian cons-nya tuh di wide-nya hilang 1 mm, tapi menurut gue worth it untuk di trade karena kalian dapat 70 mm yang pemakaiannya juga luar biasa. Tamron buat gue sharpness-nya tidak setajam Sigma, bahkan di 70 mm kadang berasa kalau kontrasnya tuh agak nge-soft gitu. Tapi tetap menurut gue untuk value for money-nya ini oke banget. Tinggal kalian pertimbangin aja kalau misalnya di 70 mm kalian akan berasa kalau kontrasnya tuh tiba-tiba kayak menurun sedikit. Oke, kita ke lensa berikutnya. Salah satu lensa favorit gue juga dari Fujifilm. Ini adalah 10-24mm f4 di sekitar 13-16 juta. Kekurangan dari lensa ini menurut gue agak kurang relevan di zaman sekarang karena f4 itu udah bukan standarnya. Jadi sekarang gue rekomen ke Fujifilm kalau kalian nonton video ini untuk bikin 10-24 minimal banget aperture f2.8 menurut gue udah oke banget. Kalau kalian pasang segitu, spek segitu, harganya akan jauh lebih worth it untuk orang-orang. Tapi untuk rekomendasi gue ada di dua brand lagi. Pertama adalah Sigma Contemporary 10-18mm f2.8. Ini harganya di sekitar 9-11 juta, jadi kalian save lumayan tuh. Tapi gue nggak gitu intens cobain lensa ini, tapi dari first impressions gue aja, gue ngerasa ini lensa bener-bener gila sih. Kalian memang tidak dapat art yang luar biasa Sigma Art, tapi memang Sigma Art di Fujifilm tuh memang belum banyak opsi, bahkan setahu baru satu yang zoom lens tadi. Cuman untuk Sigma Contemporary line ini 10-18 tuh focal length yang menurut gue enak banget. Memang kalian korbanin di zoom ujungnya, kan Fuji punya 24, ini 18. Tapi tetap aja kalau gue sih udah pakai lensa 10-24, gue mayoritas akan pakai 10-nya ya. Dan 10-18 itu menurut gue cukup fleksibel dan enak untuk kalian pakai sehari-hari.
Selanjutnya lensa yang gue lebih intensif cobainnya yaitu Tamron 11-20 mm f2,8 juga. Ini hasilnya bagus banget. Gue suka banget lensa ini. Cons gue cuman agak aneh, dia kalau ke 11 itu malah lensanya memanjang, kalau 20 mm dia malah jadi pendek. Itu sedikit aneh, tapi no problem for function. Kualitasnya bagus, focus distance-nya seingat gue juga lumayan deket, bagus. Gue nggak berasa yang tadi gue bilang dari Tamron yang biasanya kontrasnya berkurang, karena mungkin ini di area white ya, spectrum white. Jadi kualitas gambarnya sangat bagus, gue suka banget. Gue hampir pengen beli, untuk harganya itu sekitar 8-11 juta. Cuma waktu itu memang pertimbangan gue lebih nyaman di workflow yang prime lens gitu ya. Jadi gue invest di lensa lain. Tapi overall untuk lensa ini gue bisa rekomend banget. This a great option, it's a great option. Dan ya ini beberapa opsi kalau gue harus pilih. Ya, so 11-20 mm another great option. Selanjutnya kita ke lensa legend dari Fujifilm. Ini adalah XF 56 mm f1,2. Ada yang tipe R, ada yang tipe WR, ada yang tipe apalah yang satu lagi itu yang gue tidak rekomend. Nah kalau misalnya yang R itu kelemahannya di autofocus menurut gue. Memang yang tipe R itu autofokusnya sudah sangat ketinggalan. Saran gue kalau kalian pakai, kalau kalian cuma di studio beauty shoot seperti itu, boleh banget pakai 56R. Tapi untuk moving object gue saranin beli yang RWR. Tapi untuk harganya yang Mark 1 itu sekitar 9 jutaan. Kalau yang Mark 2 tuh bisa sampai 15 juta. Nah, untuk opsinya ini ada banyak. Yang pertama yang gue harus sebut adalah Meike 55 mm f1,4. Itu harganya cuma 4 jutaan dan pas gue review itu gila banget. Gue amazed di harga 4 jutaan kalian dapat autofocus yang sticky dan actually sedikit karakter yang menarik gitu. Memang it's not the sharpest lens, tapi menurut gue untuk function sebagai videographer khususnya, Meike 55 mm ini menurut gue sangat worth it untuk dibeli. Selanjutnya juga ada dari Sigma yang gue nggak gitu rekomend, tapi gue harus masukin di sini karena ini menjadi standar lensa budget untuk banyak orang, yaitu Sigma Contemporary 56 mm f1,4. Gue suka lensa ini karena ketajamannya, it's amazingly sharp. Tapi yang gue nggak suka adalah autofocusnya, dia itu tends to breathing sedikit. Dan yang gue paling nggak suka adalah manual focus ringnya, karena bener-bener kalau lu mau pakai manual focus ringnya dari track objek ke dekat dan jauh, fokus strong itu bener jauh banget. Kayak gue harus muterin kayak 3 putaran kali baru dapet gitu. Dan intinya harganya di 5-7 jutaan. Sebenarnya overall kalau misalnya Sigma C sama Meike, gue lebih rekomend Meike gitu ya. Lanjut, ini nggak directly comparison, tapi gue mau sebut karena gue suka banget sama lensa-lensa ini. Yaitu lensa manual focus. Pertama gue mau ke Voigtlander 50 mm f1,2 untuk X-mount. Nocton Classic seingat gue. Itu bener-bener gila banget lensa itu. Harganya memang nggak murah, 9-10 jutaan, bahkan 11 inget gue. Tapi bener-bener kualitas yang lu dapetin tuh amazing sih. Karakter lensanya tuh bener-bener gila. Bagus banget, gue sering pakai untuk pre-wedding, wedding, luar biasa. Bahkan untuk beberapa konten-konten B-roll, produk B-roll, gue selalu dapet image yang gue suka banget gitu. Kayak gue berasa kamera gue tuh upgrade signifikan pakai lensa itu. Dan f1,2-nya lumayan tajam menurut gue. Dan karakternya keluar banget dan versatile banget lensanya. Kalau misalnya kalian nggak mau terlalu banyak karakter, ganti aja ke f2,8 ke atas, karakternya langsung tajam seperti lensa-lensa standar gitu ya. Tapi kalau kalian butuh karakter, tinggal turunin di f2 ke bawah, itu bener-bener gila. Rekomen banget. Gua udah pakai lensa ini 2 tahun dan gua selalu seneng pakainya. Lanjut nih, recently gue baru nyobain Brighton Star 50 mm f0,95. Itu harganya cuma di 4 jutaan. Again, manual focus, tapi f0,95. Buat beberapa orang mungkin yang belum pernah nyoba, ini lensa pertama untuk bisa kalian cobain lah f0,95. Gue biasanya pakai ini di f1,4. Tapi kadang-kadang kalau lu lagi butuh low lightnya, lu lagi butuh karakternya, 0,95 tuh nice to have. Very interesting character, very interesting softness. Gue bisa bilang untuk kalian yang bokeh lovers ini bener-bener gila banget Brighton Star ini. Dengan value for money-nya kalian dapat lensa yang luar biasa. Lanjut kita ke lensa favorit gue juga, salah satu favorit dari Fujifilm, yaitu XF 33 mm f1,4. Harganya tuh di sekitar 11 juta kalau nggak salah ya. Dan menurut gue itu lensa yang sangat tajam, sangat sticky autofocusnya luar biasa. Entah kenapa gue pakai di X-H2S juga stabilization-nya juga bagus.
Kenapa gue sekarang jarang pakai? Karena sejak Fujifilm ada firmware update, entah kenapa dia itu koneksi sama lensanya tuh autofocusnya nggak sebagus dulu gitu. Jadi gue cenderung pengen pakai lensa-lensa lain yang gue rekomen sebagai alternatif third party. Untuk alternatifnya, kembali lagi gue mau rekomen Meike lagi. Meike seri yang sama, tapi di 33mm f1.4. Harganya 4 jutaan. Memang gue personally lebih suka yang tipe 55mm, tapi 33mm ini juga sangat capable di harga 4 jutaan. Memang ada beberapa opsi third party lainnya, tapi gue cenderung di focal length ini, tapi gue so far gak pernah nemu yang gue nyaman. Kayak Sigma, Sirui, itu beberapa opsi-opsi lensa yang memang value for money-nya dapet, tapi gue gak bisa rekomen karena satu dan lain hal gitu ya. Tapi kita lanjut aja. Opsi lain kalian juga bisa agak pro dikit. Kalian bisa ke Viltrox 27mm f1.2 yang seri Pro. Harganya tuh sekitar 9-10 juta. Tapi buat gua ini adalah salah satu third party lens terbaik yang pernah gue cobain. Dulu itu gua sempat nyoba yang 75 yang Pro, gua nggak gitu demen. Entah kenapa, mungkin karena terlalu bulky. Tapi ternyata Viltrox punya 27, dia rilis yang 27mm, kualitasnya gila. Autofocusnya gila, 1,2-nya tajam banget, di luar ekspektasi gua. Hasilnya juga always on point gitu ya. Sempat gue firmware update dan kualitas autofocusnya agak sedikit turun. Jadi saran gue kalau kalian beli lensa ini gak usah di update sama sekali firmware-nya, keep it the same. Tapi tetap experience gue luar biasa pakai lensa ini dan gue sangat rekomen untuk kalian cobain dan berani invest. Dari semua lensa yang tadi gue sebut, ini salah satu yang gue bisa bilang kalian benar-benar harus pertimbangin sih. Karena 27mm Viltrox yang Pro ini gila banget menurut gue. Oke, kita lanjut ke alternatif lensa-lensa mungkin yang agak niche. Sebenarnya gue punya, tapi gue tetap lebih rekomen alternatifnya untuk saat ini. Kita ada XF 14mm f2.8. Lensanya cukup jadul, jadi gue ngerasa udah lumayan ketinggalan. Jadi kalian bisa aja langsung ke alternatif satu-satunya yang gue rekomen, yaitu Viltrox 13mm f1.4. Harganya di 8-9 jutaan. Memang setahu gue yang 14 mili itu secondary marketnya tuh udah lebih murah. Tapi dengan Viltrox 13mm ini kalian dapat f1.4 dan di harga segitu menurut gue kualitas yang kalian dapetin luar biasa. Memang AF-nya tidak sebagus si Viltrox seri Pro, tapi overall menurut gue untuk optical quality dan ketajaman kalian tetap dapat value for money, cukup bagus gitu. Dan 13mm tuh salah satu yang gue pertimbangin waktu itu. Tapi memang buat gue agak kurang wide gitu. Makanya akhirnya gue pakai lensa yang setelah ini gitu. Oke, next kita alternatif dari XF 8mm f3.5. Itu harganya sekitar 11-14 jutaan. 8mm ini gue sangat sayangin karena dia f3.5. Tapi sebenarnya optically lensa ini perfect banget. Gue nggak berasa kalau lensa ini ada distorsi yang aneh-aneh. Dia bagus banget. Untuk flaring dan semua fringing, semua dia perfect. Optically perfect buat gue. 8mm ini bener-bener gila. Harganya lumayan steep, tapi memang gue bisa bilang 8mm ini hanya cocok untuk kondisi outdoor. Gue pernah nyoba pakai di kondisi indoor, ISO gue berjuang banget, tapi sebenarnya masih usable. Tapi karena opsi lensa yang recently gue cobain ini semurah itu, gue nggak bisa pungkirin harus gue pertimbangin untuk Viltrox R 9mm f2.8. Kalian dapat f2.8, hilang 1 mm, ngezoom dikit, tapi bener-bener kualitasnya gila sih. Dan compact banget, enteng banget karena seri R ya. AF-nya memang tidak sebagus 8 mili tentu. Apalagi harganya di 3,5 juta. Tapi untuk kebanyakan orang menurut gue yang baru nyemplung, baru nyobain, pengen nyobain focal length yang aneh, tapi nggak sampai fish eye, 9mm ini gila banget. I would say ini lensa wide prime favorit gue saat ini karena memang value for money-nya dan ease of use-nya bener-bener sekompak itu. Gue tinggal shooting nggak berasa kayak membebani diri gue gitu untuk mobilitas gitu. So overall itu beberapa lensa yang gue suka dari Fujifilm dan ada alternatifnya yang gue bisa rekomen. Dan kalau misalnya kalian ada rekomendasi lensa lainnya yang mungkin gue belum sebut di sini, bisa langsung kasih tahu di kolom komentar. And so that's all from me. Jangan lupa untuk subscribe untuk lihat konten-konten gue lainnya. Bye!